Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Dialah yang hingga hari ini masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, mendengar, dan mengambil pelajaran dari majelis ilmu yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai pula kepada kita semua, selaku umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kesadaran, dan menjadi pengingat bagi diri kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjaga kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan hidup. Islam tidak hanya mengatur ibadah di masjid, tetapi juga mengatur bagaimana rumah kita tertata, lingkungan kita terjaga, dan kehidupan kita jauh dari bahaya. Rasulullah bersabda, La darara wa la dirar. Artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadits riwayat Ibnu Majah. Hadits ini menjadi dasar penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menata rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jamaah sekalian, rumah yang baik menurut Islam adalah rumah yang bersih, terang, rapi, dan menenangkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Karena itu, segala sesuatu yang membuat rumah menjadi kotor, lembab, gelap, dan tidak nyaman sebaiknya dihindari, termasuk dalam memilih tanaman yang berada di depan rumah. Saudaraku, yang pertama, tanaman yang terlalu rimbun hingga menutup cahaya matahari. Rumah yang gelap dan lembab mudah menjadi sarang penyakit, dan Islam tidak menyukai kondisi yang membahayakan kesehatan. Yang kedua, pohon besar dengan akar yang merusak bangunan, saluran air, atau fondasi rumah. Kerusakan akibat kelalaian adalah hal yang tidak disukai dalam Islam. Yang ketiga, tanaman berduri tajam yang berada di pintu masuk. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tanaman yang mengundang hewan berbahaya seperti ular, tikus, atau serangga beracun sehingga mengancam keselamatan keluarga. Yang kelima, tanaman yang cepat busuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku, perlu dipahami bahwa pohon pisang tidaklah haram dan buahnya halal. Namun apabila ditanam tepat di depan rumah dan tidak dirawat, sering menimbulkan kelembapan serta mengundang serangga. Maka yang dihindari adalah mudaratnya, bukan tanamannya. Yang keenam, tanaman yang menghalangi jalan dan pandangan, sehingga rumah terasa sempit dan menyulitkan orang lain. Yang ketujuh, tanaman berbau menyengat yang mengganggu penghuni rumah maupun tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, tanaman liar yang tidak terawat, karena mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian. Yang kesembilan, tanaman yang menimbulkan rasa takut bagi anak-anak dan orang tua. Dan yang ke-10, tanaman yang membuat lalai dari ibadah tanpa manfaat yang jelas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa memohon rezeki yang halal dan keberkahan hidup. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Jamaah yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang keindahan, namun mengajarkan kita untuk memilih yang membawa manfaat dan menolak mudarat.
Allahumma barik lana fi buyutina, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.